Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Saya Yoga Nuari, selaku tutor bahasa Indonesia di PKBM Bina Pandu Mandiri. Ya, bercerita dengan teman atau mungkin dengan mendengar cerita orang tua kita, bagaimana dulu perjalanan hidupnya dari awal masih kecilnya, sudah remaja, dewasa, bagaimana ya, kita pernah ya mungkin mendengarkan cerita orang tua kita, atau juga mungkin kita suka bercerita dengan teman-teman tentang tokoh kesukaan kita, ya, public figure kesukaan kita, artis misalnya, si A dulunya itu seorang pengemis atau pedagang, sekarang jadi artis dan sebagainya. Itu mungkin kita pernah ya, setidaknya ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang sebuah teks yang menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang. Ya, akan membicarakan tentang sebuah teks yang membicarakan atau menceritakan perjalanan hidup seseorang. Namanya adalah teks biografi. Simak selengkapnya. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa kita akan menceritakan tentang teks biografi. Ya, namun sebelum itu kita mundur dulu sedikit ya. Ada yang namanya cerita ulang atau recount ya. Nah, dalam recount ini ada beberapa jenis ya. Jenis recount yang pertama adalah kisah perjalanan. Yang kedua ada biografi. Ketiga ada cerita rakyat, dan keempat ada cerita prosedur. Nah, jadi biografi ini merupakan salah satu jenis dari cerita ulang ya. Jadi cerita yang diceritakan kembali ya. Namanya salah satunya adalah biografi. Nah, biografi itu biasanya mengangkat perjalanan hidup tokoh-tokoh masyarakat yang terkenal. Ya, misalnya seperti yang di foto di sini ada Bapak Presiden Insinyur Soekarno. Ya, beliau adalah Presiden pertama Indonesia. Misalnya ya, dia ada salah satu tokoh terkenal di Indonesia. Ya, ada juga mungkin presiden-presiden yang lainnya, Soeharto, ya, B.J. Habibie dan sebagainya. Tentunya bisa dibuatkan sebuah biografi. Ya, karena memang tokoh tersebut tokoh-tokoh yang dikenal masyarakat luas. Ya. Terus apakah kalau misalnya tokoh yang tidak terkenal bisa dibuatkan biografi? Sebenarnya bisa saja. Namun, apakah ada yang mau tertarik membacanya? Tentu kemungkinannya kecil. Karena salah satu daya tarik sebuah teks biografi adalah tokoh yang diceritakannya adalah tokoh yang sudah dikenal masyarakat. Tentunya orang akan lebih tertarik atau penasaran untuk membacanya. Berbeda halnya dengan tokoh yang tidak terkenal. Ya, orang juga cenderung bertanya, ini siapa sih, dan sebagainya. Jadi orang nggak akan mudah tertarik ya kalau memang tokohnya tidak dikenal. Selanjutnya, bagian-bagian dalam teks biografi. Ya, atau bisa juga disebut dengan struktur teks biografi. Ya. Yang pertama ada orientasi. Orientasi itu berupa pengenalan, ya, gambaran umum atau pengenalan dari tokoh yang dibicarakan. Ya. Yang kedua ada kejadian-kejadian penting. Jadi dalam kejadian-kejadian penting ini menerangkan peristiwa apa saja yang dialami oleh tokoh dalam biografi tersebut. Ceritakan mau yang
senangnya, mau yang sedihnya, atau mau yang momen yang monumental apa ya diceritakan. Bahkan bisa juga diceritakan sejak dia kecil sampai dewasa, ya ada momen apa saja bisa juga masuk. Terakhir adalah komentar atau kesimpulan penulis. Nah, di sini si penulis biografi bisa mengomentari atau memberikan kesimpulan tentang kehidupan tokoh yang dituliskannya, ya, atau mungkin mengambil hikmah dari kehidupan si tokoh tersebut juga bisa. Nah, ada juga yang disebut unsur di dalam biografi. Ya, unsur dalam biografi yang pertama adalah keteladanan tokoh. Ya, jadi keteladanan tokoh ini adalah sikap-sikap terpuji yang dimiliki oleh tokoh yang patut diteladani. Ya, jadi misalnya ada tokoh yang sedang dibuatkan biografi, atau kita mau baca buku biografi, biasanya tersirat ya sikap-sikap terpuji yang dimiliki oleh tokoh, ya, sehingga itu patut diteladani oleh para pembaca. Yang kedua ada keistimewaan tokoh. Ini biasanya tentang kelebihan khusus yang dimiliki oleh tokoh dalam kehidupannya. Misalnya tokoh tersebut memiliki keahlian tertentu, kemampuan tertentu yang mungkin tidak dimiliki oleh, atau mungkin jarang dimiliki oleh orang lain. Ya, apakah karismanya, ataukah mungkin keterampilannya dalam berbicara, atau keterampilannya dalam melakukan sesuatu, misalnya seperti itu. Nah, ada satu hal yang penting, bahkan mungkin ini menjadi salah satu bagian yang paling dasar dari teks biografi, adalah fakta. Ya, karena fakta itu sangat penting, hal yang sangat penting dalam teks biografi, karena setiap isi teks tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan ditelusuri sumbernya. Jadi kalau misalnya kita misalnya kita akan membuat biografi, ya, setiap yang kita ceritakan itu harus fakta, ya, harus fakta sesuai dengan kebenarannya, ya. Bahkan di sana harus dapat dipertanggungjawabkan, ya, dan dapat ditelusuri sumbernya dari mana. Jadi jangan asal mengarang cerita, karena ini teks biografi ini bukan fiksi, ya, bukan cerita karangan seperti cerpen, tapi ini teks biografi itu adalah tokoh yang nyata adanya, harus isinya harus berupa fakta, ya. Selesai. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.